Masih ingatkah kalian performa menyedihkan timnas Indonesia 6 tahun lalu? Iya, Garuda yang malang. Cinta bangsa ini pada sepak bola amatlah dalam, tapi kinerja pengurus PSSI nyaris selalu buram. Dari sang ketua yang memimpin dari kejauhan hingga nama lama yang menjabat sampai karatan. Sudah pasti tak ada prestasi yang bisa dibanggakan dalam ekosistem yang syarat kekerasan dan kepalsuan. Desakan mundur kepada Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi ramai di media sosial setelah timnas tersingkir di fase penyisihan grup Piala AFF 2018. Garuda seperti kehilangan pijakan ketika menghadapi lawan-lawannya di atas lapangan. Jangankan di level Asia, di Asia Tenggara saja pun timnas Indonesia tak mampu berbicara banyak. Garuda hanya mampu menang saat melawan tim-tim sekelas Myanmar, Kamboja, dan Laos. Tapi ketika bertemu Malaysia, Vietnam, atau Thailand, sudahlah, jangankan menang, bisa imbang saja sudah alhamdulillah banget. Dan yang paling menyesakan, gawang Indonesia selalu jadi bulan-bulanan ketika bertemu tim dari Timur Tengah. Timnas Indonesia di masa itu bisa dikatakan sebagai performa terburuk Garuda sepanjang sejarah. Tak ada identitas permainan dan semua juang di atas lapangan. Blunder dan umpan lambung akurasi 0% sudah biasa. Ledakan emosi, temperamen, gelut, hingga ribut gak jelas sudah jadi ciri khas. Pokoknya di masa itu banyak supporter menderita darah tinggi setelah menyaksikan laga timnas Indonesia. Timnas Indonesia tidak memiliki sosok pemimpin di dalam tim. Tak ada leader yang bisa memenangkan sekaligus memacu semangat pemain lain di atas lapangan. Justru terkadang, pemain yang ditunjuk sebagai kapten tim malah jadi pemain yang paling banyak melakukan blunder dan kesalahan. Hal itu membuat pemain lain jadi kehilangan motivasi akibat kaptennya yang tidak becus. Namun sekarang semuanya sudah berubah. Era kegelapan itu sudah berganti menjadi era keemasan. Timnas Indonesia kini telah menjelma menjadi kekuatan baru di sepak bola Asia. Satu persatu prestasi berhasil diraih yang membuat para rival di Asia Tenggara semakin iri. Garuda saat ini jadi tim Asia Tenggara terbaik yang berhasil lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Poin yang sudah diraih Garuda mengalahkan koleksi poin yang pernah diraih Thailand dan Vietnam di ronde ini. Capaian 9 poin Indonesia saat ini membuat peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Jika nantinya lolos, Indonesia akan jadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang berhasil lolos ke Piala Dunia di era sepak bola modern. Prestasi ini tentu akan sangat sulit dicapai tim-tim Asia Tenggara dalam waktu 5 hingga 20 tahun ke depan. Jika dulu para rival selalu meremehkan timnas Indonesia, sekarang mereka mulai sadar level Garuda sudah berada jauh di atas mereka. Thailand bahkan mengakui timnas Indonesia sudah berada beberapa level di atas mereka. Presiden Federasi Thailand, Madam Pong, mengapresiasi tinggi prestasi timnas Indonesia. Dia bahkan menyebut kalau seluruh trofi AFF yang mereka raih tidak ada apa-apanya dibanding prestasi yang dicapai Indonesia sekarang ini. In terms of friends in the same region, I mean in the Southeast Asia, I myself, I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the third round. Even I'm a bit jealousy of this. Madam Pang secara gamblang menyebutkan timnas Indonesia sekarang layak disebut sebagai raja sepak bola Asia Tenggara. Sementara itu, rival terdekat kita Malaysia mulai merasa ngeri dengan kekuatan timnas Indonesia. Baru-baru ini Erick Thohir mengajak Malaysia untuk uji tanding dengan Garuda di FIFA Matchday September depan. Namun ajakan itu ditolak karena takut kalah dan berpotensi kehilangan poin FIFA yang bisa membuat ranking Malaysia melorot. Nah, slot satunya ya kita coba lihat ya Malaysia yang sedang bebenah diri juga. Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia gitu, udah cukup lama. Tes nyali lah sama-sama. Kalau Malaysianya mau, ya kalau Malaysia nggak mau ya nggak apa-apa. Mungkin lain kali nunggu tahun depan. Iya, Malaysia takut melawan Indonesia
Karena sekarang mereka tahu akan sangat sulit menang menghadapi kekuatan Garuda. Daripada menghadapi Indonesia, Harimau Malaya lebih memilih menggelar turnamen sendiri. Malaysia mungkin akan mengajak Bangladesh dan Nepal berpartisipasi, sehingga mereka bisa dengan mudah menjuarainya. Tak hanya tim dari Asia Tenggara yang ngeri dengan kekuatan Indonesia, tim-tim dari Timur Tengah yang dulu jadi momok menakutkan bagi timnas Indonesia, kini juga mulai keringat dingin menghadapi Indonesia. Terbaru, Arab Saudi dan Bahrain dibuat tak berkutik oleh Jay Izzes dan kolega. Mereka yang pernah membantai Indonesia di masa lalu, sekarang mencetak sebiji gol pun ke gawang Indonesia tak bisa. Hal itu berkat solidnya lini bertahan Indonesia yang dipimpin oleh El Capitano Jay Izzes. Tidak sebanding memang membandingkan pemain Indonesia yang sekarang dengan para bintang negara-negara tetangga. Saat Garuda memiliki pemain kelas Eropa seperti Jay Izzes, Kevin Dix, Kelvin Verdong, hingga Miss Hilgers, para tetangga hanya bisa membanggakan Arif Aiman, Nguyen Quang Hai, dan Supachai Chaide. Memang nama-nama itu cukup berbakat, seperti Arif Aiman misalnya. Pemain ini disebut sebagai mega bintang timnas Malaysia karena telah 4 kali berturut-turut menjuarai Liga Super Malaysia bersama GDT, serta 4 kali berturut-turut dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga. Namun capaian Aiman itu masih belum ada apa-apanya dengan capaian pemain Indonesia. Dean James, pemain yang baru saja menjuarai KNVB Cup Belanda bersama Go Ahead Eagles, James menjuarai Piala Belanda itu dengan menyingkirkan tim-tim langganan Liga Champions seperti FC Twente, PSV Eindhoven, dan AZ Alkmaar di partai final. Sementara Arif Aiman 4 kali juara berturut-turut di Liga Petani yang tidak kompetitif. Ada ketimpangan finansial antara GDT dengan klub Malaysia lainnya. Perbedaan kekuatan itu membuat GDT bisa merekrut pemain yang mereka inginkan. Dengan kekuatan uang yang dimiliki GDT, mereka bisa mendominasi Liga Malaysia dengan 11 musim berturut-turut. Jangankan Arif Aiman, Muhammad Tahir pun akan terus angkat piala jika bermain untuk GDT. Selain Arif Aiman, para bintang Thailand dan Vietnam juga tidak bisa dibandingkan dengan para punggawa Garuda di Eropa. Para pemain Indonesia merupakan tumpuan di klubnya yang bermain di kompetisi elit seperti Serie A, Eredivisie, dan sebentar lagi Kevin Dix di Bundesliga. Bagaimana pemain seperti mereka dibandingkan dengan Nguyen Quang Hai dan Supachai Chaide yang bersinar hanya di kompetisi lokal? Selain itu, jika dilihat dari market value, ada perbedaan harga mencolok antara pemain Indonesia dengan para bintang Asia Tenggara lainnya. Pada daftar 10 pemain termahal Asia Tenggara, pemain Indonesia mendominasi dengan 8 pemain di dalam daftar. Bahkan posisi pertama hingga ke-6 semuanya diisi oleh pemain Indonesia. Dari realita ini bisa kita simpulkan kalau pemain-pemain Indonesia punya kualitas yang jauh tinggi dibandingkan pemain-pemain Asia. Hal itu membuat timnas Indonesia tak lagi menjadikan AFF sebagai tolak ukur kekuatan. Piala Asia dan Piala Dunia sekarang jadi neraca baru Garuda untuk mengukur sejauh mana kekuatan timnas Indonesia. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru kami.